patut sekali lagi kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, karena pada siang hari ini kita masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, dan masih dimudahkan langkah kita ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita tidak diizinkan untuk mendatangi masjid. Itu artinya apa? Artinya kita yang ada di masjid ini adalah manusia pilihan yang Allah kehendaki untuk taat kepadanya. Apabila Allah senang dengan hambanya, maka hamba tersebut akan dimudahkan apa saja yang dilakukannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebaliknya, bila Allah benci kepada hambanya, maka Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk menyebut namanya. Bila Allah tidak suka hambanya, maka Allah tidak mengizinkan hambanya melangkahkan kakinya ke musola, meskipun musolanya sangat dekat. Hambanya tidak akan diizinkan datang ke masjid, meskipun masjidnya di depannya. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila Allah sungguh benci sama hambanya, maka kita akan disibukkan dengan urusan dunia yang tidak ada habis-habisnya, disuguhkan dengan anak-anak yang macam-macam sehingga kita habis waktunya untuk ngurus anak, dikasihnya harta yang banyak yang kita sangka itu adalah kebaikan, padahal sebenarnya adalah itu keburukan, karena itu membuat kita tidak ingat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-sekali orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh itu, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikasih rezeki yang banyak, itu adalah kebaikan baginya. Akan tetapi Allah menghendaki agar orang tersebut mendapat dosa yang lebih banyak, sehingga nanti di akhirat dia akan mendapat azab yang sangat menghinakan. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita periksa diri kita sendiri. Bila kita mendapat karunia, apakah dengan karunia itu lebih mendekatkan kita kepada Allah? Apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apakah dengan itu kita dekat dengan Allah, lebih taat atau tidak? Kalau tidak, itu artinya adalah bisa jadi awal dari sebuah istidraj. Oleh karena itu Allah berfirman bahwa jangan sampai kita dengan urusan dunia ini menjadi lalai untuk mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai mengingat Allah. Apabila engkau melakukan hal demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah yang dirahmati Allah, apa itu yang disebut dengan ingat kepada Allah? Di ayat lainnya dikatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi yang dimaksud dengan ingat kepada Allah adalah melakukan sholat. Adalah bohong bagi mereka yang mengatakan ingat kepada Allah, selalu menyebut nama Allah umpamanya, tapi dia tidak sholat. Adalah bohong kalau mereka eling kepada Allah, akhlaknya bagus, tapi tidak sholat. Karena cara untuk ingat Allah adalah dengan melakukan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita sudah sholat,
kita sudah menjadi orang yang baik di mata manusia, dan insya Allah di mata Allah tugas kita belum selesai, karena Al-Quran menyuruh kita untuk menyuruh keluarga kita sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narjuka wal akibatu littaqwa. Suruhlah keluargamu, suruhlah istrimu, suruhlah anak-anakmu, suruhlah menantumu untuk sholat, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Tugas kamu hanya sholat dan menyuruh keluargamu sholat, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, maka marilah kita senantiasa koreksi diri kita, apakah kita benar-benar ingat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu, dan menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.